Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang polimer. Yang mana yang akan kita pelajari itu adalah struktur dari polimer, tata nama polimer, sifat polimer, dan reaksi pembentukan polimer. Nah, yang mana kompetensi dasarnya itu adalah pada KD mata pengetahuannya itu menganalisis struktur, tata nama, sifat, penggolongan, dan kegunaan polimer. Dan KD keterampilannya itu adalah mengintegrasikan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan polimer. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita itu adalah siswa dapat mengetahui struktur, tata nama, sifat, penggolongan, dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengulang pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Yang mana minggu lalu kita sudah belajar tentang kegunaan dari minyak bumi. Nah, sekarang Ibu beri 2 soal. Silahkan kepada anak-anak sekalian untuk menjawabnya di rumah masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah apa itu kegunaan bensin, yang kedua yaitu apa saja kegunaan solar. Nah, Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan soal ini atau untuk mengingat soal ini. Nah, silahkan. Nah, untuk anak-anak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan Ibu berikan apresiasi, sangat hebat sekali. Nah, dan untuk yang belum menjawabnya, semoga untuk kedepannya anak-anak Ibu bisa lebih aktif lagi ya. Nah, kita akan jawab pertanyaan dari kegunaan bensin. Nah, kegunaan bensin itu adalah sebagai bahan bakar motor, sebagai ekstraksi, pelarut, dan pembersih. Kemudian kegunaan dari solar itu adalah bahan bakar diesel tipe besar, bus dan truk, kemudian membakar batu. Dan ada juga lagi kegunaannya yang lain-lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang polimer. Nah, apa saja sih polimer dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin kita asing dengan kata polimer, tapi kita tidak akan asing dengan botol minuman ini dan juga gambar di sampingnya itu adalah latex. Nah, tahu kan apa itu latex? Nah, gambar yang di sebelah kanan ini adalah latex, yaitu getah yang kental. Bisa dilihat. Nah, gambar yang sebelah kiri ini adalah botol minum. Nah, botol minum ini terbuat dari apa? Nah, botol minum ini terbuat dari plastik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari polimer. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, polimer itu berada di sekitar kita. Cuman katanya saja, kata polimer saja yang asing di dalam kehidupan kita. Sedangkan contoh-contoh polimer ini kita banyak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti botol minum ini, setiap hari kita pasti akan minum, atau kita bepergian, kita akan membeli minum. Nah, inilah dia contoh-contoh dari polimer di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan buka materi kita hari ini yaitu polimer. Yang mana yang akan kita pelajari itu adalah struktur, tata namanya, kemudian sifat, dan reaksi pembentukan. Nah, kata polimer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak dan meros berarti unit atau bagian. Jadi, polimer adalah
makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Nah, kemudian ciri-ciri polimer itu adalah terbentuk dari ratusan, bahkan ribuan unit-unit monomer. Kemudian memiliki massa molekul relatif atau MR yang sangat besar, bahkan ribuan atau jutaan. Kemudian dia itu adalah makromolekul, yaitu molekul raksasa, dan dia juga digunakan dalam industri. Nah, kita akan masuk dalam struktur polimer. Jadi struktur polimer itu ada 3. Yang pertama itu adalah polimer linear, yang kedua itu polimer bercabang, yang ketiga adalah polimer jaringan 3 dimensi. Nah, polimer linear itu terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Kemudian polimer bercabang itu adalah dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Nah, yang ketiganya adalah polimer jaringan 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya itu seperti ini. Gambar yang di atas ini adalah contoh struktur polimer linear. Nah, di sini bisa lihat linear itu lurus atau dia itu tidak bercabang. Nah, yang kedua ini adalah struktur polimer bercabang. Dari namanya saja sudah bercabang, berarti gambarnya polimer itu adalah bercabang. Kemudian struktur polimer berikatan silang. Nah, dapat kita lihat contohnya di sini. Atau struktur 3 dimensi. Nah, kemudian kita masuk ke tata nama polimer. Nah, tata nama polimer ini berdasarkan monomernya. Monomer hanya terdiri atas satu kata. Nah, cara memberi namanya itu adalah poli ditambah monomernya. Contohnya yaitu stirena. Nah, ditambahkan kata poli, jadi polistirena. Dan juga etena, ditambahkan poli, jadinya polietena. Nah, kemudian monomernya terdiri dari 2 kata, seperti 1 pentena atau metil metakrilat. Nah, tata namanya itu memberikan nama itu dengan menambahkan kata poli di awalnya. Seperti poli 1 pentena, kemudian metil metakrilat yaitu poli buka kurung metil metakrilat. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan taktisitas, yaitu I atau S ditambah poli ditambah monomernya. I itu adalah isotaktik, S itu adalah sindiotaktik. Nah, contoh dari berdasarkan taktisitas ini adalah I polistirena. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Kemudian dia itu disusun oleh monomer stirena. Nah, di sini di gambar yang sebelah kiri kita bisa lihat itu adalah monomer stirena. Kemudian dia tersusun oleh beberapa monomer stirena. Kemudian di sini tersusun beberapa atau banyak stirena dengan posisi gugus fenil yang sama. Makanya diberikan namanya itu I polistirena. Kemudian tata nama yang ketiganya itu adalah berdasarkan isomer. Cis atau trans ditambah nomor ikatan ditambah poli ditambah monomernya. Nah, di sini monomernya itu ada di sini bisa kita lihat yang mana trans dan yang mana cis. Nah, yang trans dia itu berseberangan dan yang cis itu dia sejajar. Nah, seperti trans 1,4 ini bahasa Inggrisnya ya, trans 1,4 polyisopren, kemudian cis 1,4 polyisopren. Nah, yang keempat adalah tata nama polimer berdasarkan unit dasar IUPAC. IUPAC merekomendasikan nama polimer diturunkan dari struktur unit dasar atau unit ulang konstitusi, CRU singkatan dari Constitutional Repeating Unit, melalui tahapan sebagai berikut. 1. Pengidentifikasian unit struktural terkecil atau CRU.
Kemudian yang kedua adalah subunit CRU ditetapkan prioritasnya berdasarkan titik pengikatan dan ditulis prioritasnya menurun dari kiri ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah substituen. Substituen diberi nomor dari kiri ke kanan. Yang keempat adalah nama CRU diletakkan dalam kurung biasa dan diawali dengan poli. Nah, di sini ada tabelnya beberapa dari nama monomernya, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah nama polimernya. Kemudian sifat-sifat polimer, yaitu sifat polimer itu ada 4. Satu, dia panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Kemudian gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Kemudian yang ketiga adalah percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak mempunyai daya tegang rendah dan mudah meleleh. Kemudian yang keempat adalah ikatan silang antar rantai polimer. Nah, kita masuk pada reaksi pembentukan polimer. Yang mana reaksi pembentukan polimer ini ada dua, yaitu polimerisasi adisi, dan yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Nah, yang pertama adalah polimerisasi adisi adalah berkaitan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adisi. Nah, terjadinya pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Ada dua tahap proses polimerisasi. Yang pertama adalah satu ikatan dari ikatan rangkap dalam monomer terbuka, sehingga terdapat dua elektron tak berpasangan. Yang kedua adalah elektron-elektron tak berpasangan itu dia membentuk ikatan baru antar monomer. Nah, contohnya itu adalah pembentukan polietilena atau polietena. Nah, ini adalah etena-etenanya sudah membuka rangkapnya itu. Kemudian mereka bergabung menjadi antar monomer, membentuk ikatan baru antar monomer. Kemudian yang kedua adalah reaksi pembentukan polimer. Nah, yang kedua adalah reaksi pembentukan polimer yaitu polimerisasi kondensasi, yang mana dia terjadi pada monomer yang mempunyai setidaknya dua gugus fungsi atau gugus aktif, yaitu ada dua tahap juga. Yang pertama adalah ikatan tertentu pada monomer terputus sehingga terbentuk unit pembangun yang mempunyai dua elektron tak berpasangan. Kemudian yang kedua adalah pembentukan ikatan antar gugus pembangun membentuk polimer. Nah, ini adalah contoh dari polimer nilon 6,6 yang mana HO ini dia putus dan OH ini dia juga putus. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana yang putus. Kemudian dia menjadi CO, CH24, CO, kemudian kemudian mereka disatukan. Nah, jadinya itu polimer nilon 6,6. Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian. Nanti bakalan ada latihannya. Setelah ini ibu akan berikan latihan. Tolong dijawab latihannya sesuai tenggat waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anak ibu sekalian. Terima kasih.